Halo pemirsa Dharma TV, selamat malam. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menjaga pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang selalu positif. Ya pemirsa Dharma TV, pada malam hari ini kita membahas tema yaitu peristiwa dan makna hari kenaikan Yesus Kristus. Untuk membahas tema tersebut kali ini sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Pendeta David Tobing ST/STH MPD. Beliau merupakan Wakil Gembala JKI Yehovah Rafa Kota Malang. Kemudian beliau juga merupakan dosen LB Agama Kristen Unikama Kota Malang dan juga Sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Langsung saja saya sapa, selamat malam, Shalom. Shalom Mbak Nisa, selamat malam pemirsa Dharma TV, Shalom. Bagaimana kabarnya pendeta? Luar biasa Mbak Nisa. Luar biasa, ini auranya pendeta ini selalu positif loh ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio Dharma TV. Ini menarik sekali ya, tentang peristiwa dan makna hari kenaikan Yesus Kristus. Ini kita sudah beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Tapi juga saya ingin mendapatkan wawasan terkait peristiwa dan makna hari kenaikan Yesus Kristus ini. Bisa dijelaskan terlebih dahulu pendeta, apa arti dari peringatan kenaikan Yesus Kristus? Silahkan kepada pemirsa Dharma TV. Iya, pemirsa Dharma TV dimanapun berada, seperti kita ketahui peristiwa Jumat Agung, Paskah, kenaikan, dan Pentakosta itu adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa terputus. Jadi antara Jumat Agung, kematian, Paskah, kebangkitan di hari Minggu, kemudian setelah Yesus bangkit itu, Yesus masih ada di dunia selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Nah, peristiwa kenaikan ini sebenarnya sudah Tuhan Yesus sampaikan jauh-jauh hari, bahwa setelah dia bangkit, dia akan pergi gitu, meninggalkan para murid, para rasul, orang-orang percaya saat itu, dan akan ada sebuah, kalau dibilang dalam bahasa sehari-hari, tongkat estafet begitu. Pelayanan ini akan diteruskan lagi, bukan oleh Tuhan Yesus, tapi oleh Roh Kudus. Itu yang akan kita peringati nanti 10 hari ke depan setelah kenaikan yang disebut dengan Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Jadi kenaikan ini adalah salah satu bagian dari kehidupan Tuhan Yesus sejak dia Natal, lahir, kemudian dia disalib, Jumat Agung, dia bangkit Paskah, dan dia naik ke surga sebagai puncak dari karyanya selama hidup di dunia ini. Finishing dari Natal sampai kenaikan, dia naik ke surga. Begitu Mbak Nisa. Jadi arti dari peringatan kenaikan Yesus Kristus ini sebelumnya 40 hari. Setelah dia bangkit masih hidup 40 hari lagi. Setelah itu dia naik ke surga. Dan itu memang makna kenaikan ini adalah tadi saya katakan finishing dari pelayanannya Tuhan Yesus dan pergantian tongkat estafet dalam pelayanan yang lain dalam kuasa Roh Kudus yang nanti kita akan peringati di hari Pentakosta. 10 hari ke depan. 10 hari ke depan. Penta itu 50, Penta 5, Kosta itu 50. Jadi 40 ditambah 10, 50. Jadi setelah Yesus bangkit sampai nanti Roh Kudus turun itu 50. Dari Yesus bangkit sampai Yesus naik ke surga itu 40. Nah, memang dalam angka-angka dalam orang-orang Ibrani itu punya makna. Angka 3 maknanya ada, angka 7 maknanya ada, makna 40 juga ada makna. Sebenarnya di dalam Alkitab itu banyak peristiwa yang merujuk kepada angka 40. Contohnya begini, air bah itu surut setelah 40 hari. Gitu ya. Terus Musa di padang gurun 40 tahun gitu. Banyak 40. Nah, makna 40 ini sebenarnya adalah pergantian era. Jadi kenapa Yesus naik ke surga di hari yang ke-40? Begitu maknanya adalah itu adalah sebuah pergantian. Era yang baru akan muncul, era sesuatu yang baru akan muncul. Kayak tadi air bah, dari yang basah menjadi kering, itu ada eranya. Jadi era sekarang ini setelah Yesus bangkit, itu eranya Roh Kudus. Jadi makna kenaikan itu adalah begini, saya sudah selesai, ini akan datang yang lain, dan ini akan lebih luar biasa lagi, begitu. Itu makna kenaikan Makna dari kenaikannya. Kemudian untuk peringatan kenaikan Yesus Kristus ini diperingati setiap
tanggal berapa? Ya. Dan ini mengapa demikian dirayakan pada tanggal tersebut? Iya. Kalau tanggal berubah-ubah menurut saya. Iya. Cuma yang pasti begini, hari kenaikan itu harus di hari Kamis. Jatuhnya di hari Kamis. Di hari Kamis. Mengapa di hari Kamis? Karena tadi saya katakan Pentakosta itu kan 10 hari setelah kenaikan. Dan Pentakosta itu terjadi selalu pada hari Minggu. Jadi 10 hari itu kalau Kamis naik 10 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 10 hari. Jadi 3 tambah 7. 10. Jadi Kamis terjadi kenaikan, Minggunya terjadi Pentakosta. Minggu 3 plus 7-nya terjadi Pentakosta begitu. Jadi tanggalnya bisa berbeda-beda, tapi harinya itu terjadi di hari Kamis. Karena 10 hari setelah hari Kamis, yaitu tadi 3 tambah 7 itu terjadi Pentakosta di hari Minggu. Begitu Mbak Disa. Karena perhitungannya itu waktunya Mbak. Perhitungan waktu. Makanya saya tadi dari awal katakan antara kematian, Jumat Agung, kebangkitan, kenaikan, dan Pentakosta itu satu rangkaian. Perhitungan waktunya. Perhitungan waktunya. Dan bagi orang Yahudi pergantian hari itu jam 6 sore. Jadi seperti di teman-teman daerah sana itu jam 6 sore. Jadi jam 18:01 itu pergantian hari di hari berikutnya. Oh, baik. Jadi untuk harinya harus hari Kamis ya. Memang seperti itu karena merujuk kepada hari Pentakosta yang dikatakan 50 itu tadi. Iya. Kalau ini kan di Indonesia hari Kamis ya. Apakah kalau di luar negeri itu juga ketetapannya tetap ya, karena kalendernya semua kalender Masehi di beberapa, bahkan mungkin seluruh dunia ya pakai kalender Masehi. Ya kemungkinan besar semua sama, Mbak. Selama dia merujuk kalender Masehi yang ada di rumah-rumah itu. Kan cuma ganti Kamis Wednesday kan. Cuma ganti bahasa. Tapi kalau kalendernya rujukannya Masehi pasti akan terjadi hal yang sama. Begitu ya. Kemudian untuk apa perintah Yesus kepada para muridnya sebelum kenaikannya ke surga ini benar? Ya, itu merujuk kepada kisah 1 ayat yang ke-8. Ini saya baca ayat Bapak ya Mbak ya. Jadi kisah 1 ayat 8 itu bilang begini. Ada satu ayat yang luar biasa begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi perintah Tuhan Yesus itu adalah ketika dia sudah naik, mereka akan menunggu penggantinya. Jadi menunggu. Jadi tidak semburat kabur. Makanya di beberapa aliran Kristen yang Protestan, Injili, beberapa, tidak semua, kayak gereja saya di Jemaat Kristen Indonesia JKI, itu setelah hari Kamis kenaikan, hari Jumat, itu malamnya ada yang namanya doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Jadi setiap malam itu ke gereja, berkumpul, menanti, menunggu sesuai dengan ayat tadi. Menantikan. Jadi setelah Yesus naik itu, yang kita lakukan adalah menunggu Roh itu tercurah buat kita. Dan itu sejak dalam kisah para rasul ini, jemaat mula-mula, sampai saat ini, tadi saya katakan beberapa sinode gereja, itu melakukan tradisi itu. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, Minggu, Senin, sampai Minggu nanti, itu di gereja terus. Berdoa, memuji Tuhan, menantikan pencurahan Roh Kudus. Begitu Mbak Nisa. Begitu ya. Kemudian adakah Alkitab lain yang menjelaskan tentang firman Tuhan tersebut, Pendeta? Iya, sebenarnya tadi saya katakan masalah kenaikan ini sebenarnya Yesus sudah bernubuat sebelum dia naik, itu sudah ngomong. Artinya apa yang Yesus sampaikan harus terjadi. Saya bacakan dari Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Yesus itu sudah ngomong sejak jauh-jauh hari kalau dia mau pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ayat ini sudah merujuk begini. Sebelum terjadi kenaikan, Yesus sudah ngomong. Sudah ngasih aba-aba, kayak orang mau meninggal gitu, udah kasih wasiat gitu ya. Nah, makanya saya katakan tadi, peristiwa ini harus terjadi. Karena Yesus sudah ngomong. Dan tujuannya, kepergian ini tidak akan membawa dampak yang sangat buruk, tapi bahkan tadi dikatakan akan lebih berguna, lebih bermanfaat kalau dia pergi. Memang banyak yang berkata begini, enak ya kalau Tuhan Yesus ada di dunia. Dulu saya berpikir begitu. Tapi setelah lama-lama saya berpikir nggak enak juga. Contoh begini nih, misalkan ada seorang tabib jago mengobati,
dia tinggal di misalkan Malaysia. Iya. Kita kan berbondong-bondong ke Malaysia kan? Kita kan berbondong-bondong ke Malaysia, berobat ke sana. Setelah kita berobat sembuh balik ke Indonesia, nggak ada apa-apa kan itu. Ya sudah sembuh, fine-fine aja. Gitu. Jadi kiblatnya nanti orang semua pada ke Malaysia semua kan, seluruh dunia. Pasti orang yang sakit kanker di Amerika ke Malaysia, pasti orang yang sakit apa di Afrika ke Malaysia. Karena di sana ada tabib yang luar biasa. Jadi kalau merujuk Yesus masih hidup sampai sekarang, itu nanti akan fokusnya kan ke dia semua. Dia akan menjadi sentral semua. Nah, yang kita yang datang-datang ini semua pulang sembuh, gak ada apa-apa. Tapi Tuhan Yesus balik. Sentralnya bukan lagi dia, tapi sentralnya adalah kita. Jadi dengan dia naik, Roh Kudus turun, kita ini punya kuasa sama seperti dia. Jadi kita bisa menjadi tabib-tabib itu. Dan semua tabib tersebar di seluruh dunia, nggak harus ke Malaysia lagi. Tapi dimanapun ada orang yang percaya kepada Yesus dengan kuasa Roh Kudus, di situ pasti akan terjadi mukjizat dan kuasa. Sama seperti dia. Begitu. Makanya tadi ayat ke-8 dikatakan, ada kuasa yang akan kita terima ketika Yesus naik. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tentunya setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Yeah. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing. Ya, Pendeta, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu peristiwa dan makna hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, tadi ada firman yang mau disampaikan ya, Pendeta, ya, silakan. Jadi penetrasinya Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, antara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus itu tidak bisa dipisah. Itu satu kaitan, kayak gerbong kereta api yang saling terkait satu sama lain. Jadi kalau saya mau sampaikan dengan sederhananya, jembatan antara Yesus naik dan Roh Kudus turun. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Jembatannya ini sebenarnya cuma satu kata, yaitu tadi di Kisah 1 ayat ke-8, kuasa. Jadi kuasa yang Yesus miliki itu akan kita miliki ketika roh itu ada di dalam diri kita. Jadi Yesus naik ke surga itu seperti yang tadi dia sudah nubuatkan, karena dia tidak mau orang-orang Kristen atau pengikut Kristus itu sentralnya selalu kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa seperti Tuhan Yesus karena roh itu ada di dalam diri kita. Itu intinya kenaikan Tuhan Yesus. Jadi berbicara tentang kenaikan dan pencurahan Roh Kudus ini sangat erat sekali terjadi. Makanya kalau kita percaya Yesus sudah naik sudah naik ke surga, ya, kita sudah naik ke surga. Berarti kita menyadari bahwa di dalam diri kita itu akan ada kuasa sama seperti Dia. Kalau dalam sebuah perusahaan begitu, bapaknya punya perusahaan ini, bapaknya direktur ini, Mbak, ya. Bapaknya direktur begitu. Dia punya anak laki-laki kan begitu. Ketika bapaknya mangkat, meninggal, berarti anak laki-laki ini akan menjadi direktur pengganti kan begitu. Dia punya otoritas dan kuasa sama seperti bapaknya kan begitu. Nah, kalau bapaknya nggak ada mati-matinya gitu ya, di situ terus anak ini kan tidak bisa naik, menggantikan. Dia kan menjadi orang bawahan terus. Itu ilustrasi sederhananya, Mbak. Jadi Tuhan Yesus itu naik ke surga, ini naik tapi dengan Roh Kudus yang tadi dikatakan roh penolong, roh penghibur tadi, dia akan memiliki kuasa, wibawa dan karakter seperti Tuhan Yesus. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Nisa dan kepada Bapak Ibu pemirsa. Penting sekali kita memaknai kenaikan ini dengan sisi positif. Apa sisi positifnya? Itu tadi. Kalau Yesus gak naik-naik, Roh Kudus gak turun-turun, ya saya kan tetap pergi ke daerah lain di mana Yesus ada kan begitu nih. Kalau Yesus pindah ke Uganda, ya saya ke Uganda dong. Kalau Yesus pindah ke Amerika Selatan, saya ke Amerika Selatan. Karena namanya orang, saya tadi katakan, perlu kesembuhan. Perlu dia mengalami pemulihan, dan dia kan mencari kan begitu. Dan kalau itu dimiliki hanya satu orang saja di seluruh dunia ini, apa enggak? Dunia ini, bayangkan berapa miliar orang di dunia ini tahu seorang tabib yang hebat. Alkitab bilang begini, lumpuh berjalan, buta melihat, ya, yang terikat dibebaskan, itu kan cerita Injil semua.
Apa orang nggak kagum-kagum nih? Tapi orangnya masih ada sampai sekarang. Apa nggak diuber-uber tuh? Iya. Kasihan Tuhan Yesus sebenarnya. Maaf ini. Bayangkan kalau satu hari 1 juta orang hanya minta kesembuhan, dikasih minum itu. Apa nggak kan Bu? Iya. Kasihan juga orang-orang yang nggak punya tiket. Ya kalau ada transportasi udara. Kalau harus naik apa kan kasihan juga. Makanya saya melihat di sini kenaikan Tuhan Yesus itu sebagai sesuatu visi satu tindakan bijak dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yesus itu sudah melihat jauh ke depan, bahkan sudah visioner lah istilahnya. Dia melihat akan banyak orang yang akan membutuhkan kesembuhan, pertolongan dan kuasa. Kalau gue sendiri nih, kasihan yang mereka ini. Masa gue harus terbang-terbang kayak Superman kan gitu kan? Tuhan Yesus tolong, di mana? Kalimantan, terbang Kalimantan. Tuhan Yesus tolong, di mana? Di Jawa, terbang. Kasihan. Makanya dia bilang begini, ini nanti nggak akan efisien. Gitu. Makanya setelah dia pulihkan para murid, para rasul yang tergoncang ketika dia mati dan bangkit, dia sudah melihat 40 hari. Ini maknanya juga 40 hari ini luar biasa. 40 hari ini dia sudah melihat sebuah perubahan, seperti tadi saya cerita. Oke, sudah waktunya. Dia naik, dicurahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus ini bisa di dalam setiap orang percaya. Sehingga Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Kalau diplesetkan Kristus kecil kan begitu ya. Jadi nanti akan banyak orang-orang yang seperti Tuhan Yesus di mana-mana. Jadi kalau mau perlu kayak tadi doa, gak usah kemana-mana. Doa dengan pendeta, doa dengan ini, doa dengan ini, doa dengan ini. Jadi kuasa itu tidak tersentral di satu pribadi, tetapi didistribusikan ke banyak orang. Apakah umat Kristiani ini juga mendapatkan kuasa? Sama. Jadi tidak ada KW1, KW2, KW3. Tapi kuncinya begitu tadi saya bilang, kita harus percaya sungguh-sungguh. Kita harus bisa memahami sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kita bisa percaya dengan totalitas seperti segmen sebelumnya yang saya bahas. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kalau nggak hidup di dalam kebenaran, susah. Contoh begini, saya kasih salah satu ilustrasi. Suatu saat, saya diminta hadir ke sebuah rumah, datang ke sebuah rumah, seorang ibu yang sudah sakit luar biasa. Dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya sudah capek. Saya nggak mau lagi berobat, saya nggak mau ke rumah sakit, saya sudah capek, sudah lelah. Tapi si anak bilang begini, Mama ngomong begitu, tapi kalau setiap hari begini kan kami nggak enak lihatnya Pak Pendeta. Saya bilang begini, Ibu mau saya doakan. Saya berdoa. Saya pelayanan sakramen perjamuan kudus, saya bilang ini dalam nama Tuhan Yesus, yang terbaik Tuhan berikan buat engkau. Biarlah kuasa-Mu mengalir atas ibu ini. Rest total. Jadi kuasa itu ada, asalkan kita percaya. Kayak saya di segmen lalu saya udah cerita, saya juga nggak sehat-sehat banget. Saya juga ada sesuatu yang tidak baik dalam tubuh saya. Tapi kalau saya bisa hari ini, itu karena kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus. Semua itu di dalam kontrol Roh Kudus. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 17, saya boleh baca ayat ini ya Mbak ya. Yohanes 14 ayat 17, demikian firman Tuhan, dikatakan demikian Yohanes 14 ayat 17, demikian firman Tuhan. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Ini yang penting Mbak, sebab Roh Kudus itu menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Di dalam saya. Itu ada di dalam saya. Intinya kalau kita percaya dia ada di dalam saya, kan tinggal aktivasi saja. Contoh begini, saya punya uang nih, saya punya uang 2 juta, saya datang ke berapa? 200.000, saya punya uang 2 juta nih, tapi kalau saya tidak mengeluarkan uang 2 juta ini, saya nggak bisa makan 200.000, padahal uang saya dengan lebih besar saya, uang yang saya punya daripada mahal, dia 200.000, lebih banyak saya, nggak mahal. Tapi kalau nggak saya bayar, saya kan nggak bisa makan. Demikian juga, kita punya kuasa di dalam Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, tapi kita nggak aktifkan. Kita nggak gunakan, sama aja bohong. Ada sebuah tindakan dari kuasa itu. Contoh begini, ketika saya sakit, saya berdoa, saya pasti sembuh. Ketika saya ada masalah, saya percaya bahwa masalah itu bisa saya selesaikan.
Karena di dalam kitab yang lain, ayat yang lain dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Yesus sendiri. Artinya, roh yang bekerja di dalam diri Yesus, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian di hari Jumat itu roh yang turun dan tinggal di dalam diri saya. Jadi, roh itu sama 11-12. Baik. Jadi kalau dia sanggup membangkitkan Yesus, berarti dia juga sanggup membangkitkan saya. Berarti untuk kuasa Roh Kudus ini di setiap orang ada Di ya? setiap orang Tidak percaya ada. pilih-pilih Tidak gitu. pilih-pilih. Bukan gara-gara saya punya 3 gelar, saya punya 300%. Iya. Yang nggak punya gelar 0%. Yang 1 gelar 1%. 100%. Nggak begitu. Jadi setiap insan itu memiliki Setiap insan, setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima, itu punya. Saya banyak kisah yang dipakai menjadi kesembuhan, alat kesembuhan itu bukan orang-orang hebat. Emak-emak tua, anak-anak kecil itu dipakai Tuhan. Luar biasa. Dan bisa. Asalkan kita mau dan percaya bahwa kuasa itu ada. Pasti terjadi. Oke. Nah, untuk percaya terhadap kuasa itu dibutuhkan proses kah ataukah langsung datang begitu saja untuk mempercayai bahwa kuasa Roh Kudus itu ada dalam setiap individu seseorang? Perlu Allah bisa karena biasa. Karena ada pepatah Allah bisa karena biasa. Perlu latihan. Iya. Ditrain dari hari ke hari. Dilatih dari hari ke hari. Kayak saya khotbah gitu kan, ketika saya terima Roh Kudus gak mungkin saya bisa langsung khotbah dengan fasih dengan baik. Perlu latihan, jatuh bangun, ada proses. Ada proses. Demikian juga kuasa. Kita belajar untuk melatih. Kalau kita punya sepeda baru nih, kita dikasih sepeda baru. Apakah secepat itu kita menguasai? Kan enggak juga. Perlu latihan. 1, 2, 3 hari, jatuh bangun. Sehingga kita bisa fasih naik sepeda. Demikian juga Roh Kudus. 10 hari ini kami di gereja, jemaat di gereja menerima pencurahan Roh Kudus, yaitu tadi, melatih apa yang ada pada diri saya. Dipakai gitu, diaktifasi. Yang seringkali kita nggak percaya. Contohnya begini nih. Contoh yang simple begini. Contoh ini, Pak David, kemana hari ini? Saya Baik, Pendeta, mohon maaf ya. Kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing. Ya Pendeta, kita lanjutkan lagi ya Pendeta ya. Tadi sempat terpotong ya. Bagaimana itu Pendeta? Terkait bahwa kita itu tidak sendiri. Betul. Makanya tadi saya katakan seringkali jangankan kita mengimplementasikan kuasa itu. Kadang kita juga lupa kalau tadi dikatakan Yohanes 14 ayat 17 itu dia bersama dengan saya dan dia tinggal di dalam saya. Contoh yang tadi saya sampaikan, Mbak. Kadang orang bertanya kepada saya, "Fit, hari ini ngapain?" "Ngajar di kampus." "Pergi sama siapa?" Kadang saya jawabkan dengan simpel, sendiri gitu. Padahal kalau kembali kepada Yohanes 14:17 itu saya nggak sendiri. Karena tadi sudah jelas ngomong, kalau dia bersama dengan saya dan tinggal di dalam saya. Berarti sebenarnya saya ini berdua dengan dia. Tetapi saya menyangkal kalau saya berdua. Jadi saya merasa seolah-olah hidup saya ini ketika saya bisa mengajar, ketika saya khotbah, itu karena saya. Bukan karena Roh Kudus. Betapa sakitnya kita memperlakukan Roh Kudus ini. Jadi sebuah transisi pergantian antara ketika Yesus naik, memaknai Yesus naik dan Roh Kudus turun. Di dalam diri saya ada Roh Kudus. Saya kadang-kadang menyangkal keberadaan dia dalam diri saya. Nah, yang sebenarnya kita harus menyadari, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, itu bersama dengan Roh Kudus. Karena ini inti dari kenaikan itu. Sebuah pergantian tongkat estafet tadi. Bahwa hidup saya ini bersama dengan Roh Kudus. Karena itu tujuan Yesus naik. Supaya saya ditemani Roh Kudus. Jadi kalau saya punya teman namanya Mbak Nisa, saya tahu Mbak Nisa adalah teman saya akan ngomong ke Mbak Nisa begini, "Mbak, aku tolong dibantu." Terus orang tanya, "Fit, kamu bisa itu?" "Iya." "Karena siapa?" "Karena saya sendiri." Padahal saya dibantu sama Mbak Nisa. Berarti kita sudah menyangkal makna dari kenaikan dan keturunnya Roh Kudus. Jadi harapan saya sebenarnya kepada pemirsa dan kepada banyak umat Tuhan, you never walk alone. Nah, itu bahasa Inggrisnya, bahasa gaulnya. Kita nggak jalan sendiri. Karena inilah tujuan dia naik.
Tujuan Yesus naik supaya Anda tidak berjalan sendiri. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Oke. Ini yang dialami Banyak orang, Iya. depresi, stres, bunuh diri, semua karena dia merasa sendiri. Padahal kalau kita memaknai Yesus naik supaya Anda tidak sendiri. Coba bayangkan kalau Yesus nggak naik nih. Yesus ada di Israel, saya ada di Indonesia. Saya sendiri kan, Yesus di sana. Yesus nggak mau itu. Makanya dibilang gini, gue naik aja deh. Supaya lu nggak sendiri. Supaya roh yang di dalam aku, itu ada di dalam kamu dan di seluruh umat percaya. Supaya kita nggak sendiri. Nah, ketika saya memaknai diri saya nggak sendiri, saya nggak akan mengalami loneliness. Tidak merasa kesepian, merasa hidup ini nggak ada teman. Ada, bicara. Kadang dalam hal sepele, ini kalau saya cerita nih, kalau saya lagi bingung, nggak mood makan, maaf ini saya kadang-kadang dibilang, lu bicara sama siapa sih, Fit? Gitu. Saya cuma ngomong ini, Tuhan, mau makan apa nih hari ini? Gak enak nih badan gitu ya. Kadang-kadang anak-anak, istri atau orang-orang sekitar saya bilang ini, Pak David lagi ngapain? Kadang-kadang mulut saya komat kamit kan begitu. Tapi membangun itu karena saya menyadari kalau dia di dalam diri saya. Kadang-kadang waktu saya gak enak badan, ada ide-ide untuk mau makan ini, oh ini. Atau ada orang mau minta tolong gitu ya, ragu, ditolong apa enggak? Saya tanya, ini tolong apa enggak nih? Kadang jawabannya jangan, kadang-kadang yes. Ketika saya bilang enggak, gitu ya, dia kecewa, dia marah-marah. Tapi 3 minggu kemudian saya tahu kalau dia penipu. Selamat saya. Iya. Jadi perlu Roh Kudus ini karena kita ini terbatas. Saya ini terbatas sekali. Kemanusiaan saya tetap ada, sekalipun saya pendeta, saya dosen, saya pengusaha, tapi saya terbatas. Dengan kuasa tadi, Kisah 1 ayat ke-8 tadi, ada kuasa dalam diri saya itu Roh Kudus. Saya bisa dibimbing, gak kejebak ke dalam penipuan, gak kejebak dalam hal-hal yang buruk. Saya diguidin, dituntun. Tapi kuncinya tadi aktivasi. Diaktifkan kembali. Kalau kita tidak memberikan aktivasi, dia nggak akan bekerja, dia kan diam saja. Nggak ada kayak tadi, saya punya uang 2 juta, tapi saya nggak mau bayar 200.000, ya nggak jadi makan. Ya kelaparan, ya mati. Gitu. Tapi eman, kita mati punya duit. Kita mati kelaparan, tapi punya duit, itu tragis sekali. Jadi, kalau kita di dalam masalah sampai stres, depresi, itu menyedihkan. Jadi, kalau Yesus sudah naik, Roh Kudus sudah turun, tapi hidup saya lonely, hidup saya kesedihan, saya hidup di dalam kefrustasian, sia-sia, ngapain? Ngapain? Karena tujuannya bukan itu. Oke. Berarti yang harus kita lakukan apa? Agar kita juga mendapatkan kuasa Roh Kudus, tapi kita juga tidak merasa sendirian gitu. Bagaimana pendeta? Membangun hubungan Dengan Roh Kudus. melalui ibadah. Melalui ibadah, melalui banyak hal. Bukan hanya yang seremonial dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Nisa sudah menikah dengan suami. Saya sudah menikah dengan istri. Ya, kita sudah dinikahkan jadi satu nih kan begitu ya. Tapi nggak pernah ngobrol. Cuma chatting-chattingan. Kan nggak enak hubungan yang begitu. Ada acara resmi, ada acara nggak resmi dalam segala hal. Membangun komunikasi, membangun hubungan karib itu tadi. Mengandalkan dia, share dengan dia. Mengutamakan dia dalam kehidupan ini. Dalam segala hal, kita ini punya banyak masalah, Mbak. Dunia ini kan kayak singa-singa yang mau menerkam. Kita banyak orang-orang yang iri, sirik, dan lain-lain. Lah kalau kita menghadapi dengan diri kita sendiri nggak mampu. Kita harus punya Roh Kudus. Dia yang akan memampukan kita seperti dia memampukan Yesus untuk melakukan karya-karya pelayanan di masa lalu, dan itu akan terjadi hari ini kalau kita bersama-sama dengan dia. Dalam satu ayat firman Tuhan dikirim teman saya tadi malam, ayat ini luar biasa, bukan supaya dia di dalam kamu, tetapi di dalam ayat yang lain terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, Roh Kudus akan menyatu, manunggal. Jadi bukan cuma di dalam, tetapi menjadi satu dengan saya. Jadi kalau sudah ini terjadi, dan kita berkata, yes, powerful sekali. Tapi kalau ini sudah nempel, tapi kita masih berjalan sendiri,
Yang terjadi Nggak ada ada nggak apa-apa. seperti itu ya? Banyak. Ya, sudah nempel tapi berjalan sendiri. Iya. Seperti apa contohnya pendeta? Contohnya begini nih, ada masalah dipikirin sendiri, Gitu. Ya. ada penyakit diratapin sendiri. Ya harusnya bangun keintiman. Kekristenan itu kan mengenal istilah Trinitas ya, Tritunggal ya. Iya. 3 pribadi menjadi satu gitu ya. Ya ngobrol, mau ngomong Tuhan kek, mau ngomong Bapa kek. Tuhan, saya divonis sakit nih. What I can do? Apa yang saya harus lakukan? Minta advice, minta masukan saran. Tuhan, saya divonis begini. Apa yang harus saya perbuat? Jangan maju sendiri, bunuh diri. Bunuh diri. Saya juga begitu hari-hari ini, Mbak. Begitu banyak permintaan pelayanan. Ke A, ke B, ke C, begitu ya. Saya cuma ngobrol. Kalau Tuhan izinkan, berikan saya kekuatan. Saya nggak mau saya sendiri. Saya hanya mau bersama Tuhan. Kalau saya maju sendiri, garing, Mbak. Garing. Karena saya nggak punya kuasa. Saya hanya manusia. Yang punya kuasa Dia kok. Kalau Tuhan menyertai, aku mau. Kalau Tuhan berjalan, saya jalan. Tapi kalau kamu nggak jalan, gue nggak mau jalan. Karena kalau saya nekat jalan, dia nggak jalan, mati saya. Dan itu udah saya buktikan beberapa kali. Kadang Tuhan, Roh Kudus sudah ingatkan, jangan kasih, saya tetap kasih. Betul Mbak, penipu. Jadi kadang-kadang kita sok pintar, gitu. Kita sok hebat. Tetapi yang benar adalah, saya sadar di dalam diri saya ada kuasa, saya percaya kuasa itu nyata, dan saya berjalan bersama dengan kuasa, itu terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu. Jadi, kita nggak usah proklamirkan, saya punya kuasa, enggak. Orang bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu terpancar. Terpancar orang-orang yang punya aura semangat, gairah, itu terpancar. Kok kelihatan, kok terasa banget, terasa. Ngobrol 2-3 kata itu terasa banget. Ketika dia punya aura positif tadi, dia percayakan hidupnya ke dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus yang menolong. Dan itu bisa menyala. Itu contohnya gini nih, Mbak. Roh Kudus itu kayak, kalau ada ublik zaman dulu, itu kayak minyak tanah. Kalau apinya dinyalain, ada ubliknya, ada minyak tanahnya kan nyala nih. Tapi coba dilepas ini, minyak tanahnya dipisah, apinya lama-lama padam kok. Nah, supaya kita bisa melihat api ini menyala, sumbunya harus menyatu dengan minyak tanah itu. Kehidupan kita gitu, Mbak. Kita ini kayak sumbu itu. Kita bisa semangat, bisa gairah, kita bisa menyala, dilihat orang baik. Itu kalau kita nempel dengan ini. Kalau ini dicabut, patang, Mbak, gelap. Hidupnya akan gelap. Tidak menjadi dampak buat orang lain. Orang tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Begitu. Luar biasa sekali ya, Pendeta. Kemudian, saya juga mau bertanya ya, terkait makna hari kenaikan Yesus Kristus ini. Apakah Yesus ini akan kembali, Pendeta? Ya, kalau baca ayat yang tadi saya katakan, dia akan kembali. Memang itu sudah dia janjikan. Jadi ada 2 hal yang Yesus janjikan ketika dia mau mengakhiri pertandingan imannya di bumi ini. Jadi ketika Yesus mau finish, sejak dia Natal lahir, sejak dia melayani, kemudian harus jalan Via Dolorosa, Jumat Agung, dan bangkit. Nah, setelah dia bangkit, ada 2 hal yang dia sampaikan. Pertama, dia akan pergi, dan kedua, dia akan balik. Nah, kalau yang pertama digenapi, yang kedua pasti digenapi. Karena itu satu paket. Kembali berarti. Pergi untuk kembali. Pergi untuk kembali. Iya. Nah, pergi untuk kembalinya ini memang harus ditafsir dengan warna yang luas. Artinya dengan sesuatu yang luas. Jangan kita langsung memprediksi kalau dia pergi 40 hari, berarti 40 tahun kembali, itu enggak. Artinya kalau dia mau kembali itu ya karep-karpe dewe. Tapi yang pasti dia harus kembali. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ya, Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan tentunya Pendeta David Tobing STSTH MPD. Beliau merupakan Wakil Gembala JKI Yehova Rafa Kota Malang, kemudian dosen LB Agama Kristen Universitas Kanjuruhan Kota Malang, dan juga Sekjen
Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Ya, luar biasa sekali. Kita lanjutkan lagi ya, kita kembali lagi ya. Pergi untuk kembali. Iya. Pergi untuk kembali. Jadi untuk Yesus ini pasti akan kembali ya. Itu udah pasti, Mbak. Karena tadi saya katakan kalau kepergiannya dan janjinya yang pertama sudah ditepati, pasti yang kedua pasti ditepati. Dan saya percaya dia pribadi yang nggak pernah ingkar. Contohnya tadi ketika dia berjanji Roh Kudus akan dicurahkan betulan kok. Artinya semua apa yang dia firmankan bisa kita percaya. Nah, hanya waktu bukan urusan kita. Ya, karena memang tadi di Kisah 1 ayatnya yang ke-8 tadi, di atasnya itu memang para murid pernah bertanya begini, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya begini, waktu mereka ingin pastikan kapan sih gitu ya. Tapi Yesus di ayat ke-7 bilang gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, ketetapan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nggak perlu tahu kapan dia mau kembali, kapan dia mau datang untuk kedua kali. Tapi the second coming ini pasti terjadi. Nah, kalau merujuk tafsirnya, memang sebelum dia datang, nubuatan sudah jelas. Jadi nubuatan akhir zaman itu udah jelas. Sebelum Yesus datang kedua kali akan banyak terjadi hal-hal yang buruk. Kelaparan, perang, penyakit, sampar, dan lain-lain. Dan sepertinya itu sudah digenapi. Jadi kalau orang-orang teologi bilang begini, kita ini hidup sudah di bab akhir, halaman terakhir. Jadi kalau ibaratnya buku 100 halaman, bab 10, kita sudah di bab 10, sudah di halaman ke-99. Begitu tafsirnya. Tapi itu tadi, jangan gara-gara kita ingin memastikan kedatangan kedua ini, second coming ini, kita membuat doktrin-doktrin. Udah banyak terjadi di Kristenan, banyak pendeta udah bilang 9, 2009. Nah, angkanya kan keren itu ya. 12, 2012 itu. Itu merujuk kepada suku apa di India, apa gitu. Jadi orang-orang sudah banyak menafsir-nafsirkan, akhirnya begini, sia-sia. Ada yang sudah, Yesus pasti datang 2012 sampai mau bunuh diri, potong-potong begitu ya. Matinya sia-sia juga. Jadi masalah ini tidak perlu kita pergumulkan atau tafsirkan kapan. Yang penting begini, kuasa yang ada pada saya, yang sudah dia janjikan, itu saya gunakan, kapanpun dia mau datang, urusan lain. Yang penting saya sudah hidup dalam kuasa ini, nggak mubazir, nggak sia-sia. Saya nggak mau stres, saya nggak mau depresi, apalagi bunuh diri, karena saya tahu di dalam diri saya ada sesuatu yang luar biasa. Oke, nah untuk kepastiannya kapan kembali itu apakah ada firman-Nya, Pendeta? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kapan dia datang itu nggak ada, karena hanya tadi dikatakan ayat yang saya bacakan tadi, hanya Bapa yang tahu. Tapi tanda-tandanya sudah diberikan. Contohnya begini, kalau orang tua ninggalkan anak itu ya, papa mama pergi dulu ya, kapan kembali? Nggak tahu, tapi kayaknya nanti kalau langit sudah malam, semua sudah sepi kan begitu ya. Kita hanya melihat tanda-tanda itu aja. Tapi doknya itu belum. Dan tidak ada di Alkitab. Dan Yesus pun tidak menyampaikan itu. Tidak akan. Yang bisa merasakan akan kembali itu setiap individu kah? Tidak. Jadi the second coming ini ada dua makna, Mbak. Second coming secara pribadi, ada second coming secara global. Kalau second coming secara pribadi yaitu kita memang bertemu dia face to face. Dalam secara pribadi ya, kematian kita lah secara pribadi ya. Jadi Yesus datang buat saya berarti hidup saya udah selesai nih. Kalau Yesus datang kan udah selesai semua nih. Secara pribadi. Tapi secara global ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu secara global. Artinya kalau dia mau datang seperti dia naik, kalau dia naik itu kan secara global itu. Orang banyak sekian dia melihat Yesus naik. Nah, kalau dia turun dari atas ke bawah seperti yang pertama dia naik, memang kita nggak tahu. Tapi secara personal, Yesus datang secara dari atas dirinya, berarti dia harus kembali kan begitu. Ada tahu, memang begini nih. Ada orang merasa nih kayaknya hidup gua nggak lama lagi kan begitu. Itu secara personal. Ada orang menyadari, nih kayaknya nih seminggu lagi wafat nih gitu ya. Itu secara personal. Tetapi secara global, nobody knows. Termasuk Yesus sendiri. Gitu ya Pendeta ya. Kemudian ibadah kenaikan Yesus Kristus itu diperingatinya itu seperti apa? Tidak ada yang spesial, artinya ibadah kenaikan dengan ibadah Paskah, ibadah Natal, ibadah Minggu itu dilakukan seperti biasa. Tidak ada yang something spesial gitu ya. Hanya yang berbeda adalah penetrasi firman. Penetrasi firmannya saja berbeda, karena Natal itu ada ayat-ayat yang sendiri, Paskah juga ada ayat-ayatnya sendiri, Jumat Agung juga, kenaikan juga ada. Kalau kenaikan lebih banyak berbicara di nubuatan Yesus di dalam Yohanes 14, 15, 16 dan Kisah Rasul 1
dan Kisah 2. Nah, itu kenaikan. Tapi tadi saya katakan sekali lagi buat pemirsa Dhamma TV bahwa antara kenaikan dan pencurahan Roh Kudus itu paket yang tidak bisa terpisahkan. Demikian. Jadi ibadahnya dilaksanakan pada saat hari Kamis itu ya? Iya. Kamis, kemudian apakah setelah Kamis ada lagi Jumatnya sampai Iya. Minggu dilanjutkan? Betul. Jadi setelah Yesus naik, buat sinode saya, Iya. buat gereja saya, setelah Yesus naik, hari Kamis, mulai hari Jumat sampai hari Minggu, itu ada ibadah. Namanya ibadah menanti pencurahan Roh Kudus. 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus. Iya. Nah, puncaknya nanti di hari Minggu depan. Bukan minggu besok, minggu depan. Minggu depan ya? Puncaknya di sana. Tapi ada beberapa juga sinode gereja yang tidak melakukannya. Hanya hari Kamis, kemudian hari Minggu, kemudian hari Minggu lagi. Itu berbeda-beda. Tapi intinya memang ibadahnya ada yang langsung finish, ada langsung yang setiap hari melakukan. Apakah ada ritualnya atau istilahnya perayaan-perayaan begitu Nggak yang ada. secara khusus? Tidak ada. Seperti Ibadah Natal gitu kan ada selebrasinya. ya, Oh ya, selebrasi. tidak ada. Kalau di pencurahan Roh Kudus maupun di hari kenaikan lebih banyak memang doa, ibadah. Namanya orang menanti menunggu. Iya. Tadi kan saya katakan menanti menunggu. Ya, jadi namanya orang menanti menunggu itu ya ojo umek gitu ya, ojo nandi-nandi kan itu. Iya, iya. Nanti dia datang, kita lagi di kamar mandi nggak ketemu kan Iya, gitu ya. iya. Jadi namanya orang menanti menunggu itu spesialnya yaitu tadi stay, ya, stay, kesetiaan. Beda mungkin dengan Natal yang celebration. Tapi kalau ciri khasnya mungkin dua acara ini lebih banyak menanti menunggu. Nanti, jadi penuh hikmat begitu ya. Namanya orang menunggu. Iya, iya. Gitu banget. Selanjutnya apa saja berkat dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Oh, banyak sekali tadi saya katakan. Berkat yang pertama dan yang utama yaitu tadi. Saya garis bawahi sekali lagi buat pemirsa Dhamma TV, kata kuasa. Ini harus Anda pahami. Bahwa makna kenaikan Yesus itu adalah kita menerima kuasa. Kuasa yang kita dapat dari Roh Kudus. Roh yang Dia janjikan dan turun atas kita. Begitu, Pak. Ya. Selain itu pendeta mungkin ada berkat lain Ada. yang selama ini pendeta sudah rasakan begitu? Iya. Yang kedua, penyertaan. Penyertaan. Jadi saya bersama-sama dengan Dia. Jadi tidak datang, saya ditinggal. Jadi waktu saya dapat duit banyak, Dia ada. Waktu saya nggak punya duit, Dia keluar gitu. Enggak gitu. Jadi berkat kedua, selain kuasa, saya punya teman. Iya, iya. Karena gini Mbak, maaf ini, kadang-kadang di saat-saat paling buruk dalam hidup kita, istri dan anak-anak itu dan orang-orang itu nggak ngerti itu. Ada masanya saya mengalami persoalan yang terburuk, terberat, istri nggak paham, anak-anak nggak ngerti, keluarga pendeta bahkan menghindar. Dan di waktu titik terendah itu kita butuh Roh Kudus, teman, sahabat sejati. Dan yang ketiga berkat yang saya terima bukan cuma kuasa, bukan cuma penyertaan. Yang ketiga ini saya dilibatkan. Wah, itu senang banget. Artinya begini nih, saya bukan hanya sebagai objek dari sebuah pelayanan, tapi saya bisa menjadi subjek, pelaku. Wah, itu keren banget. Saya tidak harus menjadi pengemis minta kesembuhan, tapi saya bisa memberi. Itu enak sekali. Saya terima kuasa, saya disertai, dan saya bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Itu kan keren, Mbak. Like father, like son. Wah, itu kan indah banget. Jadi, yang membuat saya senang setelah Yesus naik itu adalah begini. Saya, maaf ini, agak sombong dikit. Bisa menggantikan perannya Dia. Kata sombong nih. Ini sombong banget nih. Ih, lu mau jadi Tuhan? Enggak, maksudnya begini. Saya bisa melakukan peran seperti Dia lakukan. Zaman dulu Dia mengajar, Dia bertemu orang, Dia membagi berkat. Dan itu bisa saya lakukan. Walaupun saya tidak bisa merubah banyak roti jadi ikan dengan 5.000 orang, tapi saya bisa memberikan misalkan roti kepada para orang-orang tunawisma dan lain-lain. Kan itu suatu kebanggaan. Itu exciting banget loh. Siapa saya? Saya bisa melakukan tugas seperti Dia. Itu keren, Mbak. Kita aja kadang-kadang waktu dulu nggak boleh ini ya, ini bagian orang tua. Kamu nggak boleh melakukan ini, itu bagian saya. Nggak boleh ini. Kalau ini kan lakukan aja. Lu mau apa? Supporting itu yang luar biasa, Mbak. Saya dipercaya menjadi pelaku itu udah keren banget. Iya, luar biasa. Iya, betul. Iya. Saya tidak harus menunggu, saya tidak harus menanti. Saya sudah menerima dan saya melakukan. Dan dipercaya untuk melakukan.
itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali Pendeta David ya, terkait peristiwa dan makna hari kenaikan Yesus Kristus ini. Saya mendapatkan manfaat yang luar biasa terkait makna dan juga peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini. Semoga bermanfaat juga untuk pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Man. Terima kasih sekali lagi Pendeta David Tobing atas waktunya ya. Semoga berkenan dan juga terima kasih atas kehadirannya. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta David Tobing STH MPD. Beliau merupakan Wakil Gembala JKI Yehova Rafa Kota Malang, kemudian dosen luar biasa agama Kristen Universitas Kanjuruhan Kota Malang, dan juga Sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Semoga berkenan dan juga semoga memberikan manfaat yang luar biasa untuk pemirsa Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila besertaku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.